kondisi terakhir orang-orang yang mau masuk Raudo, dorong-dorong. Jadi kalau mau ke Raudo nanti saya akan kasih tips biar mudah masuk ke Raudo. Yo. Jadi bawa tas seperti ini, tas ransel. Ini ada orang Turki juga. Saya mau mencoba masuk terus ke depan ke Raudo. Mudah-mudahan bisa dapat paling depan di Raudo. Ingat satu hal lagi, karena di Raudo ini berdesak-desakan, usahakan kalian bawa minimal satu orang teman. Jadi satu orang teman menjaga kalian pada saat sholat, dan satu teman dan kalian ini dan satu orang lagi sholat. Jadi gantian sholatnya, satu menjaga, satu sholat. Dan ternyata tempat untuk ke Raudonya sudah ditutup. Padahal saya 1 jam datang lebih cepat. Nah, bagi kalian yang ingin ke Raudo, ini jalan masuknya dan sudah ditutup. Jadi buat kalian yang sudah sholat asar ini sudah masuk di Raudo, lebih baik diam di tempat itu hingga maghrib, soalnya tempatnya itu ditutup sesudah asar itu sampai maghrib tampaknya. Soalnya ini jam 5 masih ditutup, belum dibuka. Belakang saya itu Raudo dan masih ditutup. Padahal saya datang 1,5 jam lebih awal. Tadi saya asar sempat ke sini sudah dibuka, tapi saya pulang dulu mau mandi karena gerah. Pada saat saya datang ke sini lagi, ternyata tempatnya sudah ditutup. Nanti kalau sudah dibuka kita ketemu lagi di dalam ya. Jadi banyak orang di sini yang membagi-bagikan makanan untuk berbuka puasa, dan ini gratis bagi orang yang berpuasa. Lihat sepanjang ini dikasih plastik untuk berbuka bersama. Ini gratis, tidak dipungut biaya. Nampaknya Raudo orang Sudan, Nigeria. Ini kalau di Raudo mereka itu orang-orangnya nekat mendorong sampai ke dalam. Tidak peduli apa yang terjadi, jadi mereka mendorong ke dalam. Mereka makan bersama, dan ini gratis, tidak dipungut biaya apapun, tidak harus bayar. Ini kondisi terakhir orang-orang yang mau masuk Raudo, dorong-dorong. Jadi kalau mau ke Raudo nanti saya akan kasih tips biar mudah masuk ke Raudo. Yo.
Insya Allah saya akan kasih tips buat ke Raudhah buat kalian agar tidak berdesak-desakan seperti ini. Takutnya nanti keinjak. Sampai jumpa nanti. Sekarang saya akan menunggu sholat isya terlebih dahulu. Tadi di belakang saya sekarang sudah berhasil masuk ke area sekitar Raudhah. Nanti kita lanjut lagi. Jadi untuk ke Raudhah itu memang cukup sulit, apalagi pada saat musim haji seperti ini. Saran saya bagi kalian yang ingin ke Raudhah, langsung saja kalau sudah beres sholat isya, kalian langsung maju ke saf paling depan, karena antrian yang paling depan itu paling pertama masuk ke Raudhah. Raudhah itu ada dua bagian, ada Raudhah yang depan dan belakang. Nanti saya akan jelaskan. Raudhah yang depan itu biasanya untuk laki-laki, yang belakang itu untuk perempuan. Tapi biasanya juga kalau antriannya penuh suka digunakan untuk laki-laki. Ini adalah Raudhah yang depan. Nah, ini bagi kalian mending sholat itu di Raudhah yang depan. Karena menurut hadis, antara rumah dan mimbarku adalah Raudhah, diantaranya taman-taman surga. Jadi barang siapa yang sholat 2 rakaat dan berdoa setelahnya, insya Allah doanya itu akan dikabulkan. Karena tempat ini merupakan salah satu tempat yang mustajab, yang tiada keraguan diterima doanya. Jadi bagi kalian yang datang ke Masjid Nabawi, sholatlah di Raudhah yang paling depan, di antara mimbar dengan rumah Nabi. Nah, itu Raudhah. Jadi jangan di belakangnya ya, di depannya. Ingat, di depannya. Nanti saya jelaskan di sebelah mananya supaya kalian tidak salah. Nah, yang diberi tanda panah hitam itu adalah mimbar Nabi. Pinggir sebelah kiri mimbar Nabi ke sana itu merupakan Raudhah, yang ada tiang warna coklat itu Raudhah. Jadi kalian kalau mau sholat mending di sebelah situ saja, di antara mimbar sampai ke makam Nabi. Jadi di pinggir-pinggir tiang-tiang itu yang lebih bagus sholatnya dibandingkan dengan yang di belakang-belakangnya. Karena Raudhah itu menurut hadis di antara mimbar sampai ke rumah Nabi ke sebelah sana. Ingat sekali lagi, pinggir mimbarnya. Walaupun susah, lebih baik kalian menunggu giliran orang lain beres sholat yang ada di sana. Nanti kalau orang lainnya sudah beres, ganti oleh kalian sholat di sana. Ingat, waktunya di Raudhah itu dibatasi hanya sebentar. Jadi kalau kalian lama, insya Allah kalian akan keburu terusir oleh askar-askar yang ada di sana. Nah, sekarang ini Raudhah yang kedua di belakang Raudhah yang tadi. Biasanya Raudhah yang ini dipakai untuk perempuan yang ingin ke Raudhah, tapi yang perempuan ini tidak bisa maju ke paling depan, hanya sebatas yang dibatasi itu saja. Jadi yang paling depannya khusus untuk laki-laki. Mungkin ini dibuka dikarenakan jemaah laki-laki yang ke Raudhahnya membludak. Jadi dibuka oleh petugas yang di sana, digunakan untuk laki-laki. Tapi menurut saya disarankan tidak untuk sholat di sebelah sini, mending di depan saja. Ini visual yang divideokan oleh istri saya. Menurut istri saya, kalau perempuan yang mau ke Raudhah itu di antara sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat duhur, kemudian habis sholat isya, itu perempuan bisa masuk ke Raudhah. Raudhahnya bagian belakang. Sedikit tips untuk jemaah perempuan yang ingin ke Raudhah, kata istri saya, kalau misalkan kalian pakai cadar, itu biasanya para askar-askar yang perempuan ini biasanya memberikan kelonggaran untuk jemaah haji yang memakai cadar. Jadi diprioritaskanlah, didahulukan intinya. Itu menurut istri saya, pengalaman istri saya. Kalau biasanya nggak pakai cadar itu biasanya agak-agak diusir gitu. Jadi di Raudhahnya tidak bisa lama. Tapi kalau pakai cadar biasanya kata istri saya itu diperbolehkan sholat agak lebih lama. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Itu sedikit tips buat jemaah perempuan.
Assalamualaikum Assalamualaikum ya Rasulullah, dari keluarga saya. Assalamualaikum ya Rasulullah, dari istri saya, dari saya. Salam. Nah, kalau kalian sudah keluar dari Raudhoh, ini akan langsung menuju ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keuntungannya kalau kalian habis sholat dari Raudhoh itu bisa melihat makam Nabi itu lebih dekat dibandingkan dengan jalur yang satunya lagi. Jadi itu keuntungan kalau kalian keluar dari Raudhoh. Sedangkan kalau misalkan kalian masuk dari pintu, nama pintunya saya lupa lagi, yang dibuka 24 jam itu letaknya agak sedikit jauh dari pintu makam baginda Nabi. Jadi kalau kalian ingin melihat secara lebih dekat, kalian harus sholat di Raudhoh terlebih dahulu. Keluarnya bisa dekat di pintu makam Nabi. Ini video saya waktu mendekati makam dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak kelihatan ke dalamnya, tapi memang agak sedikit samar-samar kelihatan di sana. Dan ingat, ketika di sini kalian tidak boleh, maksudnya tidak boleh berdoa. Mungkin maksud dari askar-askar di sini berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meminta itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada Nabi. Mungkin maksud orang Indonesia di sini yang datang itu bukan berdoa untuk meminta permintaan, tapi untuk mendoakan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lebih baiknya kita di sini itu cuma menyampaikan. Nah, ini dilarang oleh imam yang ada di sana, itu tidak boleh berdoa di sini. Ada baiknya kalau kita di sini hanya untuk menyampaikan salam-salam kita kepada Nabi tercinta kita, supaya nanti kelak di akhirat beliau bisa mencari kita dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika musim haji seperti ini memang lebih padat dan lebih ramai, tetapi kalau pada saat tidak selain musim haji atau lagi umroh, ini tidak sepadat seperti ini. Mungkin dari pintu biasa pun kalau bukan pada saat musim haji, kalian bisa lewat mendekati makam Nabi kita. Tetapi pada saat musim haji dikarenakan padat, jadi yang berwenang di sana membagi dua jalur supaya tidak terjadi berdesak-desakan. Jika kalian tidak ingin memasuki Raudhoh terlebih dahulu untuk mencapai ke makam Nabi ini, kalian bisa mengaksesnya dari pintu yang terbuka 24 jam untuk melewati makam Nabi ini. Tetapi kalau kalian ingin lebih dekat pada saat musim haji, kalian harus pergi ke Raudhoh terlebih dahulu. Ingat, di Raudhoh itu antrinya kurang lebih itu 1 kali 2 jam. Assalamualaikum ya Rasulullah. 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 Bentarlah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah dari Assalamualaikum ya Rasulullah dari Assalamualaikum dari Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah dari Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berikan syafaat hari akhir nanti ya Allah. Ya Rasulullah, ingat saya. Rasulullah.